Akan mengulangi lagi nih yang kemarin. Tebakan saya pada lupa kemarin kita pekan lalu bahasnya apa aja. Ya, syahadat ya. Apa syahadat itu yang perlu kita tahu dalam syahadat itu apa yang kemarin tuh? Bahwa syahadat itu adalah sesuatu yang dahsyat ya, bukan sesuatu yang biasa-biasa aja, bukan sesuatu yang ya sekedar kalimat aja, tidak. Nah, syahadat itu diselidiki oleh para ulama makna. Kalau orang Arab bilang syahida, ya syahida, asyhadu itu apa sih? Ternyata ada 3 kan kemarin itu. Yang pertama maknanya ikrar, al-i'lan ya, pernyataan, deklarasi, proklamasi lah kalau ini ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatian ya, syahidallah. Nah, di sini ada kata-kata syahida. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallah. Nah, ini diterjemahkan sebagai Allah menyatakan. Allah menyatakan di sini bahwasanya syahidallah. Kalau bahasa Arab kan dia subjek, kalau kita kan subjek, predikat, objek gitu kan ya. Kalau bahasa Arab itu predikat duluan, kata kerjanya duluan, baru siapa yang mengerjakannya sesudah itu ya. Syahidallah, syahidah itu menyatakan, tapi syahidah itu sudah mengandung ini sebetulnya subjeknya ya. Syahidah Allah, menyatakan Allah gitu. Annahu, bahwasanya la ilah, tidak ada ilah illahu kecuali dia. Nah, dalam kalimat ini syahidah di sini artinya pernyataan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, makna syahadat sebagaimana yang dalam Quran surat An-Nur ayat 6 itu bermakna sumpah, al-qasam atau al-halfu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum fa syahadatu ahadihim. Nah, di sini ada beberapa kata syahadah ya. Walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, yang menuduh azwajahum, istri-istrinya, maksudnya menuduh istri-istrinya berzina ya. Walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak mempunyai saksi illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Jadi menuduh nih, kalau ada di sini maksudnya adalah kalau ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya sudah berzina dengan orang lain, padahal dia tidak bisa mendatangkan saksi, dia bilang cuma saya yang menyaksikan, itu nggak ada. Maka fasyahadatu, nah di sini maka syahadatu, syahadatnya itu, persaksiannya itu, ahadihim, di antara mereka, arba'u syahadat, 4 kali sumpah. Nah, syahadat di sini itu diartikan sebagai sumpah. Ya, jadi 4 kali sumpah dengan nama Allah. Syahadatin billah innahu laminas shodiqin. Semuanya jadi gini. Jadi di ayat ini maksudnya adalah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka saksinya itu adalah ia melakukan 4 kali sumpah. Si yang menuduh ini 4 kali sumpah dengan nama Allah bahwa istrinya itu sudah berzina gitu. Nah, itu maksudnya di ayat ini. Tapi yang mau disampaikan dalam hal ini adalah bahwa kata-kata syahadah di sini ini maknanya sumpah gitu. Kita kan lagi ngomong ini, orang Arab kalau bicara syahidah, asyhadu, yashhadu, syahadah itu apa sih? Tadi udah kan pernyataan. Buktinya apa? Dalam satu ayat Allah menyatakan syahidallahu anhu tadi udah. Nah, yang ini ternyata ada juga dia bermakna sumpah gitu. 2 ya. Yang ketiga itu bermakna al-ahdu, mitsaq ya, perjanjian. Seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Nah, di sini wa ashhadahum, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, dalam kalimat ini artinya adalah perjanjian. Allah mengambil perjanjian terhadap jiwa mereka ya, kesaksian atau mengambil perjanjian dari mereka. Nah, jadi 3 itu artinya
Jadi syahad, ketika seseorang mengatakan asyhadu, maka dia itu konteksnya itu, coba bayangkan, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat aja, sebagaimana yang mari kita contohkan, ada orang bule yang mau mengawini orang Islam ya, langsung asyhadu gitu, ngikutin tanpa talatihnya, enggak. Tapi syahadat itu merupakan suatu pernyataan, sumpah dan janji akan apa? Akan sesuatu yang diucapkan sesudah itu. Dalam hal ini adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, dua itu yang diucapkan, dijanjikan dan disumpahkan. Nah, tentunya orang yang mengucapkan dan bersumpah berjanji itu dia tidak akan sembarangan kan, kecuali nggak ngerti ya, kayak yang itu, kecuali nggak ngerti. Seperti yang dicontohkan di dalam Sirah Nabawiyah, ketika para sahabat mengucapkan itu dengan penuh kesungguhan dan konsekuensinya di depan mata kan, waktu itu kita bahas, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang nah, kalau sekarang kan udah nggak begitu lagi, makanya nggak terlalu dapat kita ininya, apa dahsyatnya itu kita nggak terlalu dapat. Kalau zaman dulu orang rasain langsung, begitu mengucapkan tantangannya luar biasa. Nah itu jadi ya, sumpah, janji. Nah ketika pernyataan sumpah dan janji itu diucapkan oleh seseorang, maka sesuatu yang benar itu adalah itu merupakan buah dari pengetahuan dia udah tahu nih, oh iya, maksudnya ada ilmunya lah gitu, nggak sekedar menyanyi. Maka ketika itu terjadi, itulah yang disebutkan merupakan satu keimanan yang pokok. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah inilah syahadat ini ya, ketika itu dinyatakan secara sengaja berdasarkan dari apa yang diketahuinya gitu ya, belajar, udah dapat ilmunya, oh iya saya ternyata ya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Bukti-buktinya udah banyak ya. Terus kemudian juga ya belajar lagi sampai oh iya, rupanya hidup kita ini hanya untuk menyembah Allah, dan Allah adalah satu-satunya hak untuk disembah. Ya udah, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku berjanji, bersumpah tidak ada ilah kecuali Allah, hidupku hanya untuk Allah gitu. Nah itu harus merupakan satu keyakinan dalam diri yang dibenarkan oleh hati. Iya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau tiga ini salah satunya nggak masuk, nggak dapat atau nggak ada, itu bohong namanya. Contoh, dia kalau misalnya yakin nih, oh iya Allah adalah Tuhan, tapi dia nggak mengucapin syahadat, inilah yang namanya orang kafir yang ingkar. Ya zaman dulu ada nggak yang seperti itu? Ada, paman Nabi juga begitu. Paman Nabi ya, sampai akhir hayatnya ada salah satu paman Nabi yang tidak kunjung mengucapkan, padahal dia udah yakin, dalam hatinya itu udah yakin Allah pencipta alam semesta. Orang kafir juga pada saat itu udah yakin ya, dalam ayat yang lain dalam Quran, dalam beberapa ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka Muhammad, kata Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah gitu. Tapi mereka gengsi, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu ya, jangankan berbuat, mengucapkan aja tidak kan, tapi dia sebenarnya tahu nih, ini benar nih, wah tapi gua nggak mau gitu. Itu namanya kafir. Terus kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi sebenarnya dia nggak percaya, itu namanya apa? Orang golongan apa namanya? Munafik. Munafik itu seperti itu ya. Jadi munafik itu adalah orang-orang yang gak percaya sebenarnya, gak yakin. Mungkin bisa jadi dia keyakinannya agama lain gitu, atau bisa jadi juga dia memang gak percaya adanya agama, gak percaya adanya Tuhan. Bisa. Kalau contoh yang mutakhir ya, contoh munafik yang sangat bisa jadikan contoh itu Snok Hurgronyi. Masih ingat nggak siapa Snok Hurgronyi? Itu pelajaran sejarah SMP lagi. Snok Hurgronyi, tahu nggak? Jadi zaman Belanda dulu, itu Belanda itu kesulitan untuk mengalahkan Aceh. Masih ingat nggak? Perang di Aceh, di Sumatera itu kalah terus, Belanda nggak bisa menguasai. Nah, cari, oh ini
karena kekuatan dari agamanya mereka di sana, kekuatan Islam di sana susah. Akhirnya ada satu orang Belanda yang namanya Snokkerbrownya ini belajar Islam ke Saudi, ke Mekah, belajar di sana. Wah, orang bule tuh kan logat-logatnya kalau udah bahasa Arab udah mirip-mirip lah sama orang Arab sendiri, udah fasih dia belajar. Dia nggak yakin, nggak masuk Islam dan masih kafir. Terus kemudian datang ke Aceh, nah mulailah di situ kemudian dia menyebarkan, melemahkan. Jadi datang sebagai ulama itu, saya dari Mekah gitu kan, kemudian menyebarkan, melemahkan keislaman di masyarakat pada saat itu. Mulailah bisa diadu domba, di apa, yang ada yang menganggap ini. Itu cerita Sunan Kudus. Itu cerita yang terbaru zaman Belanda ya. Nah, kalau cerita yang di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun itu tentang orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Gitu. Zaman Rasulullah. Bagaimana sikap mereka? Mereka pertama tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Terus kemudian mereka mengucapkan syahadat itu. Tetapi mereka tidak terutama yang Muhammad Rasulullah itu mereka tidak mau sebetulnya, tidak mau mengerjakan, tidak, hanya berpura-pura saja. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa mereka menjadikan syahadatnya itu sebagai tameng saja supaya mereka nggak diperangi, di pura-pura aja. Dan nanti dibaca di surat Al-Munafiqun bagaimana tingkah pola mereka. Itulah, jadi 3 ini merupakan syarat dari sempurnanya keimanan seseorang: yakin, ucapkan, dan dijalankan segala konsekuensinya. Itulah keimanan. Nah kalau ini diamalkan secara konsisten sampai menutup mata, itulah namanya husnul khotimah ya. Itulah yang namanya kemudian dia mendapatkan pahala yang besar sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat ganjaran surganya Allah, dapat keselamatan di akhiratnya. Itu syahadat ya, kandungan syahadat itu seperti itu. Yang kemarin kita bahas ya. Kesini ada yang tanya nggak? Kalau di dalam hadis-hadisnya ya, yang Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim ditanya, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang saya nggak akan nanya, yang saya tidak tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah qul amantu billahi tsumastaqim. Aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Maksudnya berpegang teguhlah pada keimanan itu. Aku beriman pada Allah dan berpegang teguh. Istiqomah itu dalam keadaan apapun ya tetap berpegang. Kemudian dalam ayat yang lain, nah ini ganjarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya innal ladzina qalu, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, maksudnya beriman ya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat yang mengatakan kepada mereka, alla takhafu, la takhaf, kata malaikat, jangan kamu takut, wala tahzan, dan jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga jannah allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Jadi kepada orang-orang yang beriman ya, yang tadi urutannya kan tadi, dia meyakini, mengetahui bahwa dia menyatakan, kemudian berjanji, bersumpah dengan penuh keyakinan sehingga diucapkan, kemudian diyakini dan diamalkan itu semua, lalu dia berpegang teguh pada itu sehari-hari, berpegang teguh pada itu, mengingat itu terus, maka akan turun kepadanya malaikat nih. Maksudnya di dalam diri orang ini akan muncul rasa tidak takut, berani ya, asyaja'ah, jadi berani. Ini nggak takut menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena udah yakin hidup kita cuma nyembah Allah gitu. Tinggal caranya aja, tinggal kondisinya aja gimana gitu. Kalau yang jadi direktur ya
menyembah Allah sambil dia bekerja direktur kemana-mana, misalnya punya supir gitu kan, kantornya di gedung, ruangannya bagus gitu. Kalau yang tapi tetap dia itu harus menyembah Allah tugasnya. Kalau yang di pasar misalnya sama, menyembah Allah juga, cuman tempatnya beda gitu, kegiatannya hari-hari beda, tapi itu semua dalam kerangka dalam tugas menyembah Allah. Ada yang ingat nggak lagunya Bimbo? Ada sajadah panjang terbentang. Nah itu coba lihat ininya, syairnya itu dahsyat itu. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba jika nanti mati. Jadi Bimbo itu menggambarkan hidup ini sebagai sajadah panjang, mulai dari kita lahir sampai nanti mati. Itu sajadah panjang. Di atas sajadah yang panjang itu hamba bersujud, diselingi gitu apa. Nah nanti coba deh buka. Jadi sujudnya itu kata Bimbo sambil diselingi oleh kegiatan-kegiatan lain. Ada yang mencari kerja, ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang apa. Tapi utamanya adalah sujud sebetulnya. Kenapa? Karena hidup ini saja ada tempat sujud, tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selingannya itu sebagai tadi ya sebagai direktur, ada yang selingannya sebagai pengusaha, ada yang selingannya sebagai karyawan. Tapi pada dasarnya adalah penyembahan kepada Allah, gitu ya. Nah, orang-orang yang sudah mempunyai kesadaran seperti itu, insya Allah Allah akan tanamkan tidak takut gitu. Kondisinya apapun itu tidak takut. Akan ditanamkan asyaja'ah, keberaniannya, al-i'minan, ketenangan, dan at-tafa'ul, optimisme, optimis hidupnya ya. Tadi ngobrol sama driver, saya ikut ini kan jemputan shuttle, saya bilang udah satu lagi ya besok. Iya pak ya, gak kerasa hidup nih, dia bilang gitu. Tau-tau udah tua, anak udah banyak tuh. Padahal dulu rasanya masih sekolah. Itu. Jadi karena apa kesadaran ya bahwa waktu di dunia ini itu cuma hitungan, kalau di akhirat berapa? Hitungan waktunya itu satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, luar biasa kan. Jadi sebetulnya kita ini mampirnya sebentar aja nih di dunia ini, sebentar. Nggak sampai sehari, 1000 hari ya, 1000 hari. Bukan, lebih lagi, lebih sedikit lagi. Jadi justru nanti di akhirat itulah kehidupan kita yang sangat lama, bahkan selama-lamanya. Nah makanya orang yang punya keyakinan itu tadi, kemudian kedekatan sama Allah, kesadaran bahkan bahwa hidup ini adalah penyembahan kepada Allah dan sebentar lagi kita akan menghadap Allah, apa yang perlu ditakuti? Kata dokter, Pak ini giginya dirawat, diapain lah, gini di crown apa segala macam gitu ya. Aduh, saya tanya dok, kalau kira-kira sampai 10 tahun lagi yang sekarang ini masih bisa bertahan nggak? Masih sih pak, katanya. Oh ya sudah, biar aja, paling 10 tahun lagi itu. Itu juga kalau iya, bisa jadi besok kan selesai juga, paling 10 tahun lagi hidup gitu ya pak. Iya. Kayak gitu. Jadi apa namanya ya, perhitungannya seperti itu gitu. Apa sih yang mau diresahkan tuh apa? Sebentar kita hidup ini, bener sebentar nih. Coba sekarang masing-masing nih ingat satu kejadian di SD yang paling berkesan, nggak bisa lupa. Entah karena itu sedih, entah karena itu seneng, entah karena itu apa. Coba, ada nggak? Pasti ada. Iya. Ada kan? Rasanya masih. Dan itu rasanya baru kemarin gitu kan, baru kemarin. Tahu-tahu kita udah di sini, tahu-tahu udah waduh. Dan nanti ketika sudah seperti saya, anak udah banyak gitu ya, udah keluarga, itu juga yang kepikir, aduh kok cepet banget sih. Hidup cepet banget, beneran ya. Tahu-tahu hidup ini udah tahu-tahu aja, tahu-tahu gede, tahu-tahu udah ini. Ya kita aja nih tahu-tahu udah malam kan, padahal baru tadi bangun tidur. Nggak ada yang bisa nahan waktu.
terus berjalan dan sebentar, memang sebentar. Jadi jangan diresahkan ya. Ya, kalau ada satu permasalahan misalnya apa yang kayaknya berat gitu, oh saya selalu ini nanti saya akan mengenang kondisi sekarang yang berat ini, insya Allah akan saya kenang beberapa tahun kemudian nanti udah akan lewat gitu. Ya kalau yang saya ya SD dulu yang saya ingat banget, saya dulu pernah dikasih benang gelasan layangan sama anak gede istilahnya kan. Anak kecil kan gitu, kalau nyebut yang ini anak gede, boy nggak tahu siapa ya, pokoknya anak gede sama anak gede dikasih. Wih bagus banget itu, mantep lah pokoknya buat ngadu menangan. Kalau suatu hari saya naikin layangannya itu nggak bagus, dingin. Wah, udah gitu angin gede. Wah akhirnya dia nyangkut gitu kan. Terus begitu nyangkut saya tarik, kerasa kok ditarik, ada yang narik, ada yang modal. Saya ulur kan, biarin dah gua kejar nih siapa yang modal. Lepas, cari soalnya kan, nggak ketemu. Begitu balik lagi ini udah habis nih. Udah habis. Waduh nyeselnya bukan main tuh. Ingat banget, aduh itu benang bagus itu. Gitu. Sekarang kalau ingat gitu, senyum ya itu udah lama banget ya. Padahal kayaknya baru kemarin. Masih SD, masih kelas berapa ya? Ingat tuh. Ya, kayaknya baru kemarin. Tapi tahu-tahu sekarang udah anak-anak aja udah yang paling gede udah kuliah, ada nggak kerasa. Nah coba teman-teman satu hari ingat. Kalau mengalami hal-hal yang susah, ya hal-hal yang kalau saya ya, dulu juga pernah kayak gini. Kita dalam kondisi sulit ya, tapi alhamdulillah bisa lewat. Ya bukannya berarti didiemin aja sih, enggak. Cari jalan keluarnya, tetap berusaha gitu kan. Tapi maksudnya jangan putus asa, terus jangan merasa down sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Dulu juga kita pernah dalam kondisi susah, kondisi sulit. Alhamdulillah bisa. Usaha, doa, dan semuanya percaya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Semuanya kita tuh akan masuk ke yang kubur. Siapapun itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu, ingat aja sudah. Semuanya akan masuk dalam kubur. Jalani aja. Jalani dengan baik. Dengan tadi ibadah kepada Allah, yakin pada Allah. Nah, yang sudah punya keyakinan begitu, itu selalu mengharapnya apa? Ya Allah, panggillah aku dalam keadaan beriman kepadamu, beramal soleh kepadamu, dalam keadaan husnul khotimah. Ini angan-angannya itu udah bukan lagi, gua mau punya perusahaan yang mau punya rumah yang gini, punya mobil ini. Itu semua nggak dibawa. Udah bukan lagi sana. Nah, udahlah. Tapi kalau Allah ngasih, ya jangan ditolak. Gitu. Kalau ternyata, alhamdulillah, misalnya Iqfar, habis kuliah ternyata ketemu sama pengusaha, suruh jalanin usahanya, maju, terus berkembang terus, punya gajinya udah dilipat gandakan ini, luar biasa. Kasih mobil, dapat fasilitas rumah, ya itu Allah yang ngasih semua. Dan itu pemberian gitu, dijalani juga, jangan ditolak gitu. Nah, sebaliknya misalnya nggak seperti itu, ya jalani aja, nanti ujungnya sama. Yang tadi juga sama ujungnya di dalam kubur, yang ini juga sama ujungnya di dalam kubur. Nggak ada yang dibawa, justru yang dibawa bagaimana mengisinya itu, amalnya itulah yang dibawa nantinya. Ini kalau banyak hartanya, amalnya sedikit, ya susah. Hartanya sedikit, amalnya banyak, itu lebih bahagia di kubur daripada ini. Ini nggak ada yang, kalau kita ini ya, kita sudah la ilaha illallah, sudah nancep hati, udah terus masuk terus, kita jalani hidup kita berdasarkan itu, sama aja udah. Itulah yang disebut dunia itu di hatinya orang mukmin itu bukan menguasai di sini, enggak, dunia itu, tapi di genggamannya. Mau dikasih banyak dipegang, mau dikasih sedikit juga nggak masalah. Bukan di hati. Di hati ini apa? Allah. Nah itu yang disebut, orang-orang sebut zuhud, itu seperti itu. Zuhud itu, jadi dunia itu enggak menguasai hatinya.
Walaupun dikasih dunia ya dipegang juga nggak apa-apa, tapi nggak di hati. Makanya ada sahabat yang doa, ya Allah letakkanlah seluruhnya ini dalam genggaman, bukan di hati. Itu ya, itulah buah dari syahadat yang benar, ya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kesadaran bahwa hidup ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita lagu Bimbo tadi, mulai dari lahir sampai kepada liang kubur, tempat kita bersujud, tunduk patuh kepada Allah, tidak ada lagi. Yang lain selingan aja. Gitu. Itu hidup kita, itu konsepnya seperti itu. Ketika itu kita yakini, kita jalani seperti itu, dunia ini nggak akan ngeganggu kita. Gitu. Maksudnya itu bukan berarti ya, kan ada ya orang yang menafsirkan kalau orang itu udah mantep ilmunya, agamanya, maka dunia itu akan tunduk sama dia. Tunduk maksudnya apa? Wah, datang yang ngasih juga banyak, hartanya berlimpah, bisa beli ini beli itu, kayak Ustaz Abdul Somad gitu. Ya, diartikan seperti itu. Sebetulnya bukan begitu. Justru di hatinya yang hilang si dunia, kecenderungannya, keinginannya, dan pengagumannya kepada dunia itu yang hilang. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tahu akhirat jauh lebih lama nanti hidupnya. Mudah-mudahan nggak ada yang pernah. Kalau ada yang pernah urusan sama polisi di BAP misalnya, atau apa, waduh, itu 1 jam aja kayaknya lama, setahun. Ditanya, pertanyaannya diulang-ulang, datang orang lain tanya itu lagi, datang lagi, apa? Capek, tapi berjalan. Nah itu di akhirat itu kita ribuan tahun nunggu persidangan di padang mahsyar, itu luar biasa. Kita menyaksikan persidangan itu, menunggu giliran disidang, itu dahsyat. Ini dunia ini gak ada apa-apanya. Sesusah-susahnya kita di dunia ini, gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat kalau kita tidak mempersiapkannya. Mempersiapkannya dengan apa? Ini tadi, tancapkan syahadat di hati kita. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu diartikan sebagai ketahuilah. Padahal fa'lam itu kan, i'lam itu adalah ilmu gitu, maksudnya bukan sekedar mengetahui, tapi mengilmui, mengetahui ilmunya gitu, mengetahui ilmunya. Artinya apa? Pelajari, seluk-beluk atau arti atau dalami makna dari syahadatmu itu. Gitu ya. Itu perintahnya seperti itu. Jadi kita harus ngerti syahadat kita itu isinya apa, sehingga itu yang akan kemudian membimbing kehidupan kita sehari-hari. Ya. Muncullah tadi tidak takut, optimis. Lihat dunia udah kecil lah, bukannya sombong enggak ya, karena iya nanti di akhirat lebih parah lagi nih. Kalau ada pilihan nih, mau kegiatan ini atau kegiatan itu, mikirnya udah mana yang paling selamat di akhirat nanti gitu. Bukan lagi mana yang paling enak nih, mana yang paling ini, paling enggak. Itulah kemudian dikatakan bahwa iman kita itu menjadi penuntun ya bagi kita, kehidupan kita. Ya, mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat juga buat diri saya ya. Karena seminggu itu kita kalau nggak kumpul gini, apalagi